Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jannah dengan NIM 23101162220024 dari kelas 4. Jadi saya akan memaparkan kembali materi yang dibawakan oleh kelompok 1, yaitu konsep fonologi, ruang lingkup fonologi, dan keterkaitan fonologi dengan disiplin keilmuan yang lainnya. Sebelumnya saya sudah membuat peta konsep untuk pemaparan ini. Sebelumnya, apa sih fonologi itu? Secara etimologi, fonologi terbentuk dari kata fon yaitu bunyi dan kata logi yaitu ilmu. Dengan demikian, fonologi dapat diartikan sebagai pengetahuan atau ilmu mengenai bunyi. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pemerolehan fonologi, yang pertama ada faktor biologis, yang kedua ada faktor lingkungan, yang ketiga ada faktor kognitif, yang keempat ada faktor psikologis, yang kelima ada transfer bahasa, dan yang terakhir ada gangguan berbahasa. Adapun ruang lingkup dan subdisiplinnya terbagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Subdisiplinnya yaitu ada fonetik artikulatoris yang mempelajari bagaimana bunyi bahasa dihasilkan oleh alat-alat bicara manusia seperti lidah, bibir, rahang, pita suara, paru-paru, dan rongga-rongga di mulut dan di hidung. Yang kedua ada faktor akustik, mengkaji sifat fisik bunyi bahasa itu sendiri sebagai gelombang bunyi yang merambat di udara. Yang ketiga, ada fonetik auditoris, berfungsi pada persepsi dan penerimaan bunyi bahasa oleh sistem pendengaran manusia. Kemudian ada fonemik. Fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Subdisiplinnya terbagi menjadi 6. Yang pertama ada identifikasi fonem, yaitu proses menentukan dan mengidentifikasi fonem-fonem dalam suatu bahasa. Yang kedua ada alofon, adalah varian bunyi dari sebuah fonem yang disebabkan oleh lingkungan fonetis tertentu. Yang ketiga ada klarifikasi fonem, yaitu mengklarifikasi fonem-fonem dalam suatu bahasa berdasarkan ciri-ciri distinktifnya, seperti cara artikulasi, kerja pita suara, dan lain-lain. Yang keempat ada khazanah atau inventaris. Fonem daftar lengkap fonem-fonem yang terdapat dalam sebuah bahasa tertentu. Yang kelima ada perubahan fonem, mengkaji proses perubahan bunyi seperti asimilasi, disimilasi, pelesapan, dan penambahan yang menyebabkan perubahan fonem dalam suatu kata atau bahasa. Yang terakhir ada fonem dan grafem, mempelajari hubungan antara fonem, bunyi, dengan grafem, huruf, yang merepresentasikannya dalam tulisan. Kemudian ada keterkaitan fonologi dengan disiplin keilmuan yang lain. Yang pertama ada keterkaitan fonologi dengan psikolinguistik, yaitu mempelajari permasalahan perolehan pembelajaran bahasa. Pemerolehan didapatkan tanpa ada sistematika yang terencana. Fonologi adalah salah satu aspek penting dalam psikolinguistik karena keterkaitannya dengan cara kita memproses dan memahami suara-suara dalam bahasa. Yang kedua, keterkaitan fonologi dengan neurolinguistik. Jadi, neurolinguistik ini adalah cabang ilmu yang mempelajari bahasa biologis dari bahasa dalam otak manusia. Fonologi berperan penting di sini karena memahami bagaimana otak manusia memproses dan mengatur informasi bunyi dalam bahasa. Selanjutnya ada antropologi linguistik, yaitu cabang linguistik ini mempelajari bahasa dari sudut pandang budaya dan sosial. Fonologi menjadi penting karena bunyi-bunyi bahasa tidak hanya berasal dari sifat-sifat fisiknya, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor budaya dan sosial. Kemudian ada leksikografi, yaitu studi tentang pembuatan dan penggunaan kamus. Fonologi memberikan kontribusi yang berharga dalam menyusun, mengorganisasi,
dan menjelaskan kata-kata dalam kamus serta studi leksikologi secara umum. Kemudian, keterkaitan fonologi dengan morfologi, yaitu ketika sebuah bunyi bertemu dengan bunyi-bunyi tertentu, dia akan urut. Jadi, pola pembentukan kata morfologi mempelajari pola pembentukan kata yang sebagian dipengaruhi oleh kaidah fonologis, misalnya pola reduplikasi dalam bahasa Indonesia, yaitu rumah-rumah atau buku-buku. Kemudian ada keterkaitan fonologi dengan semantik. Meskipun fonologi dan semantik memiliki aspek yang berbeda dari bahasa, pemahaman keduanya secara bersama-sama dapat memberikan wawasan yang lebih lengkap tentang bagaimana bahasa digunakan dan dipahami oleh pembicara dan pendengar. Kemudian keterkaitan fonologi dan sintaksis. Fonologi dan sintaksis adalah dua bidang yang berbeda dalam studi linguistik. Namun, mereka memiliki keterkaitan karena keduanya merupakan komponen penting dari sistem bahasa. Fonologi dan sintaksis memiliki kaitan yang tidak hanya terhadap kata-kata dan kalimat, tetapi juga terhadap kombinasi kata-kata dalam kalimat. Misalnya, dalam kalimat "saya suka bermain sepak bola", fonologi membantu mengatur bunyi-bunyi kata-kata, sementara sintaksis membantu mengatur kata-kata dalam kalimat yang benar. Dan yang terakhir ada keterkaitan fonologi dengan pragmatik. Keterkaitan antara fonologi dan pragmatik menunjukkan bagaimana penggunaan bunyi-bunyi bahasa dalam konteks komunikatif dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aspek-aspek pragmatis dalam bahasa. Contohnya, intonasi dan ekspresi. Fonologi terkait dengan intonasi yang mencakup variasi dalam nada suara saat berbicara. Intonasi dapat memberikan nuansa yang kaya pada makna suatu ucapan. Dalam pragmatik, intonasi dapat digunakan untuk menandai aspek-aspek seperti penekanan, kepastian, keraguan, atau kesopanan yang semuanya memengaruhi bagaimana pesan disampaikan dan dipahami.